Oh, Teh Feby. Halo Mas Hendra dan semua tim Ngaji Roso. Iya, seperti biasa ya. Selasa siang kita ada agenda di Senang, gitu. Diskusi Selasa siang gitu ya. Vibes-nya senang, bahagia gitu ya. Sudah menjadi ikon dari sosok Teh Feby yang sangat fenomenal. Setiap acara offline, aku selalu ketemu sahabat-sahabat yang jangan lupa 227 gitu ya. Teh, eh, masih banyak loh ya teman-teman yang belum tahu betapa powerfulnya 227 tuh, senyum 227 itu. Coba dong Teh di-explore dulu, kita ngobrol yang ringan-ringan dulu gitu. Ringan-ringan, tapi nanti Om Gunawan, Mbak Uli, Mbak Medi, terus Mbak Indah ikutin bareng-bareng ya. Oke. 227 itu sebenarnya situasi yang simpel sih, Indra. Kadang-kadang kan teman-teman tuh suka nanya, Tapi kalau misalnya semua apa yang kita inginkan itu ada di dalam vibrasi, frekuensi, bahagia dan bersyukur, gimana caranya orang aku lagi sedih, lagi kesal, terus tiba-tiba harus nge-switch gitu. Frekuensinya ibaratnya kalau dari AM di switch jadi FM gitu. Oh Gimana gitu ya. caranya? Butuh waktu yang lama nggak? Enggak, kata aku Iya, gitu iya. kan. Butuh waktu yang sulit nggak untuk bisa nge-switch frekuensi itu? Enggak, kata aku gitu. Terus enggaknya gimana teh? Iya, segampang kamu tersenyum aja. Kalau kamu ngambil keputusan untuk mau tersenyum kan gampang. Senyumnya senyum 227, aku bilang gitu. Lalu ditanya 227 itu apa teh? 227 itu kita, kita kita praktekin ya, kita praktekin senyum 227 itu seperti apa ya senyumnya. Nah, senyum 227 itu atau 227 itu adalah 2 senti bibir ditarik ke kiri. Coba kita praktekin Mbak Uli dan teman-teman praktekin. 2 senti ke kiri senyum, 2 senti ke kanan senyum, lalu tahan 7 detik. Nah, pada saat kita tahan 7 detik, bukankah pada saat kita senyum seperti ini, coba Mas Hendra praktekin coba. Ayo, 227, 2 senti kiri Mas Hendra, 2 senti kanan, tahan 7 detik. Mas Hendra bisa nggak marah lagi kayak gini? Oh nggak bisa. Nggak bisa kan? Bisa nggak kesal Keren, lagi kayak keren. gini? Bisa nggak? Nggak Bisa bisa. nggak kesal lagi kayak gini? Pasti, pasti bener-bener senyum tahan 7 detik. Coba rasain pelan-pelan. 2 senti kiri, 2 senti kanan, tahan 7 detik. Rasain, bukankah pelan-pelan hati itu melebar ya? Iya, 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 iya. Coba pelan-pelan rasain. Bukankah pelan-pelan pada saat senyum, hati itu kebuka ya? Dan di saat ditahan 7 detik, tubuh itu seperti ada kecerdasan yang luar biasa sekali yang otomatis akan memerintahkan kepada otak untuk memancarkan sebuah hormon namanya hormon endorfin. Itu keluar cairan di otak, terpancar gitu. Namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu adalah hormon kebahagiaan. Di mana pada saat kita 227 senyum, jadi biasanya kalau teman-teman Abundant Revolution yang pada sakit, sakit fisik ya, misalnya GERD, lambung, terus asma, terus ada sakit-sakit tertentu lah. Aku sangat 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 sarankan sekali untuk 227 sehari 9 kali. Kalau dia muslim misalnya 9 kali setelah sholat 5 waktu, 5 kali setelah sholat duha, sholat tahajud, lalu 5 menit sebelum tidur, 5 menit mau tidur, 227, tahan 7 detik. Nah, pada saat kita rasakan pelan-pelan hati kita terbuka dan hormon endorfin atau hormon kebahagiaan itu mulai terpancar dari otak. Dan hormon endorfin itu langsung berjalan masuk ke seluruh sel-sel tubuh kita untuk menjadi vitamin untuk tubuh.
Dan pada saat kalian 227 dan hormon endorfin itu mengalir ke seluruh tubuh, itu menyebabkan imun sistem kita tuh langsung naik. Good, gitu. Oke. Sistem pertahanan tubuh kita tuh langsung naik. Kita jadi jauh lebih sehat. Sering 227 itu jauh lebih awet muda, jauh lebih rentan berkurang itu stresnya gitu. Dan ketika 227 tuh ada kedamaian, ada ketenangan, ada rasa bahagia yang luar biasa, yang secara otomatis, coba pelan-pelan teman-teman praktekin. 227, tahan 7 detik, secara otomatis itu dari frekuensi low, naik. Keren. Banget prosesnya, nggak pakai lama, cukup 227. Dan itu di kita di daily routine Abundant Revolution itu disarankan 5 menit sebelum tidur kita sadar nafas syukur, lalu sebelum quantum jam 227 dulu, baru quantum jam. Dan pagi hari sadar nafas syukur dulu, lalu di pagi hari itu setelah sadar nafas syukur 227, selanjutnya baru sending love, doain 10 orang untuk kebaikan orang lain dan sekitar. Dan itu powerful banget sih. Kenyataannya praktek 227, sending love, dan alpha telepati itu menghasilkan sesuatu kebahagiaan yang akan diceritain sama 4 keluarga kita, keluarga Abundant Revolution di sini, Mas Hendra. Dan aku udah gak sabar pengen dengar ceritanya. Baik, nanti kita ke Bu Indah, ke Om Gun, dan ke Mbak Meidi, termasuk ke Mbak Uli gitu ya. Tapi sebelum itu Teh, aku pengen ngobrol-ngobrol yang ringan-ringan dulu gitu ya. Kita tahu kalau tinggal di kampung tuh Teh, rata-rata gitu ya, ibu-ibu habis belanja gitu, itu kan ngobrol tuh. Rata-rata yang diobrolin adalah tentang kehidupan tetangganya gitu kan ya. Dan mayoritas temanya itu mesti sesuatu yang negatif gitu ya, menggunjing orang lain dan lain sebagainya gitu. Nah Teh, gunjingan-gunjingan seperti itu, jika kemudian kita dengerin, kita ikut-ikutan, bahkan ikut terlibat di dalamnya kan, saking asiknya kan, itu ada resikonya apa Teh? Gimana Teh? Gini Mas Hendra, di dalam Abundant Revolution itu aku sampaikan gitu ke teman-teman bahwa semesta ini dalam sebuah kesadaran yang luar biasa gitu ya, dalam koridor kesadaran itu tidak melihat orang lain, Mas Hendra. Jadi semesta ini hanya melihat hanya kamu. Jadi ketika kita ngomongin orang lain kayak si orang itu gendut ya, misalnya gitu, orang itu jerawatan ya gitu, misal gitu ya, orang itu kusut ya wajahnya, misalnya kayak gitu, orang itu misalnya jerawatnya di mana-mana, misal kayak gitu. Itu secara hukum semesta nggak ngelihat orang lain. Secara hukum semesta membacanya, hai semesta, aku minta gendut, aku minta jerawatan, aku minta kusam, aku minta jelek. Nah, itu poinnya. Begitu. Hukum semestanya seperti itu. Jadi semesta itu seperti cermin. Dia akan memantulkan apapun yang kita lepaskan secara rasa. Dan itu pantulannya tidak ke orang lain, tapi ke kita sendiri. Yang mengucapkan, yang merasakan, yang melepaskan. Kuncinya satu. Apapun yang kita lepaskan, itu pasti balik lagi. Apapun yang kamu lepaskan, kamu pasti menerima. Itu. Nah, jadi akhirnya kita jadi lebih hati-hati lagi nih kalau misalnya ada orang yang membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain gitu ya, apalagi kita terlibat, karena itu akan kembali ke diri kita sendiri gitu ya. Karena kita terhubung satu sama yang lainnya, bahkan kita sama gitu dengan mereka gitu ya, kamu aku kamu gitu kan. Betul. Dan mengeluarkan kalimat-kalimat itu pun juga harus dipikir-pikir ya Teh ya. Takutnya nanti misalnya kita pengennya sukses, tapi kita berdoanya, Tuhan aku tidak ingin gagal gitu, itu pun juga harus hati-hati ya Teh ya.
betul banget. Pemilihan kalimat itu juga betul-betul penting banget gitu karena yang perlu kita ketahui adalah tentang resonansi, Mas Hendra. Resonansi itu adalah satu getaran, dia akan menarik getaran yang lain gitu. Ketika resonansi itu sama, dia akan terjadi gitu. Jadi hukum resonansi itu perlu banget semua teman-teman tahu. Kamu melepaskan resonansi apa, ya itu yang akan terjadi. Kamu akan Oke. minta apa, yang dilepaskan secara rasa itu yang terjadi. Dan substansi inti dari kehidupan ini sebenarnya peletakan batu pertamanya tuh gini. Semua teman-teman itu harus punya satu keyakinan atau terbukalah pada satu fakta bahwa keberkelimpahan itu memang benar-benar hak hidup teman-teman semua. Jadi Oke. kelimpahan itu adalah hak hidup teman-teman semua dan untuk itu semua kemudahan itu pada akhirnya sama semesta dikasih untuk kamu rasakan dan kamu alami kelimpahan itu. Jadi pahami bahwa dari awal teman-teman itu tuh uh, udah disediakan dan segala yang dibutuhkan itu udah tersedia di dalam gitu. Nah, karena dia tersedianya di dalam diri kita dan semua solusi kelimpahannya itu ada di dalam, nggak ada di luar, makanya yang ada di dalam ini, rasa kelimpahannya, rasa segalanya udah tersedia, rasa segalanya bahwa sudah ada dan tersedia, itu wujudkan dalam bentuk terima kasih gitu. Pancarkan dulu rasa berterima kasih dan bersyukur. Jadi peletakan batu pertamanya adalah ketahui dulu siapa dirimu yang sudah tanpa batas, percikan ruhnya yang sudah tanpa batas dan berkelimpahan. Ketika kamu tahu itu akan kuat sekali kamu untuk menjalani kehidupan ke depan. Nah, dasar bab satu inilah yang dipahami Mbak Uli sehingga ada perubahan, dipahami Om Gun, Mbak Medi, Mbak Indah gitu. Peletakan batu pertama ini dulu yang harus kita pahami bahwa sesungguhnya keberkelimpahan dan semua yang kamu butuhkan itu udah ada di dalam. Maka yang di dalam ini yang sudah berkelimpahan dan tersedia, syukurilah. Lalu pancarkanlah rasa syukur. Rasa syukur itu gitu. Kamu pancarkan rasa syukur itu, apa yang kamu pancarkan, kamu akan terima. Gitu. Jadi harus dipancarkan dulu, baru kita terima gitu, Mas. Iya, 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 iya. Cara kerjanya kayak gitu kurang lebih, secara hukum Teh, semesta. kemarin tuh kan Ya, Teh Feby kan di WA ya sama salah satu alumni namanya Mbak Indah ya. Jadi Mbak Indah ya, itu WA gini lah. Aku lihat kan WA-nya. Bunda, 12,5 juta udah di tangan gitu. Jadi Mbak Indah itu manggilnya Teh Feby itu Bunda. Waktu Bunda Feby minta aku eksperimen 10 juta, tanggal 9 Maret sekitar 1 bulan berarti ya. Ternyata apa yang kita ya, inginkan akan terwujud saat kita udah bener-bener pasrah dan bahkan ya, ya. melupakan keinginan tersebut. Ini makin terkonfirmasi aja deh ilmu-ilmu Banten Revolution ya yang selama ini disampaikan sama Teteh gitu. Ya nggak? Betul, betul banget. Dan itu rata sih, manifestnya rata. Jadi aku salut banget ya sama Mbak Indah yang WhatsApp, yang diceritain sama Mas Hendra ini. Dia itu Iya. dari Jember, dia Heeh. itu seorang ibu, dan dia itu berusaha UMKM lah bisa dikatakan kayak gitu. Dan ini asli ibu rumah tangga banget, Mm-mm. asli ibu rumah tangga banget gitu. Yang istilahnya kalau secara umum, aduh nggak mungkin lah aku dapat 10 juta dari mana gitu. Dan akhirnya dia praktekin sadar nafas syukur, dia praktekin, lalu dia tidak takut untuk quantum game karena udah tahu aslinya berkelimpahan gitu. Nah, rasa identitas diri yang berkelimpahan ini loh Mas Hendra yang diperlukan fight-nya keluar. Hmm. Jadi pada saat ada rasa minder, takut, nggak pede, itu kan dibaca sama semesta sebagai kekurangan. Mhm. Dikasihnya yang kekurangan gitu. Tapi kalau seandainya kita memahami bahwa sejatinya diri kita sudah yang tanpa batas dan berkelimpahan, vibe yang harus keluar itu adalah terima kasih ya Allah semuanya udah ada gitu. Terima kasih, terima kasih, terima kasih gitu.
semakin kita melepaskan terima kasih seperti yang Bu Indah lakukan, makin terjadi. Nah, tapi jangan lupa, di Abundant Revolution itu memang unik sih. Maksudnya, Iya, segala iya, apa iya. yang diinginkan itu di quantum gem kan, ya. Maksud quantum gem adalah mengucap syukur sekarang ketika itu belum terjadi. Iya, 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 iya. Kita ucapkan terima kasih sudah menerimanya, gitu. Terima kasih sudah menerimanya. Kalau kata di Quran itu, surat Ibrahim dibilang begini, Mas Hendra. Ketika kamu bersyukur, maka akan aku tambahkan. Kalau di Injil Matius itu dibilang, berdoalah kamu seakan-akan kamu sudah menerimanya, maka kamu pasti menerimanya. Eh, Kuncinya Jadi, sebenarnya di dua oke, kitab suci itu bilang begitu. terkait dengan quantum jam itu kan sebenarnya eh apa ya? Aku ada ide yang sangat menarik ya. Mungkin nanti di akhir video itu aku akan bacakan gitu. Dan itu makin memperkuat banget gitu apa yang selama ini diajarkan di Bandan Revolution sebagai ilmu keberlimpahan yang terakhir, quote and quote ya. Artinya asal teman-teman benar-benar mau praktik, insya Allah pasti keinginan teman-teman akan lebih mudah terjadi gitu. Jadi itu nanti menarik banget tuh ceritanya. Orang namanya David ya, yang dia bisa mendapatkan warisan dari leluhurnya untuk menurunkan hujan. Nah, nanti tuh akan coba kita bacakan buat teman-teman gitu ya. Tapi Ya. sebelum aku ke sahabat-sahabat yang kali ini kita undang untuk Zoom, ada satu lagi teh, kalau masalah testimoni yang berjuta-juta, beratusan juta itu kan kalau di timku tuh namanya Mas Habib itu bagian deh dia menerima seluruh testimoninya sahabat-sahabat alumni Badan Revolution kan. Oh itu banyak banget, saya nggak mungkin bisa bacakan semuanya. Serius banyak banget ya. Bahkan dari TVB sendiri aja nggak kehitung lah ya, saking banyaknya. Ada satu lagi yang menarik bahwa ternyata perasaan yang kita getarkan itu teh ternyata bener-bener bisa direspon sama tanaman loh. Contoh, Iya. contoh ya. Cabe ini saya sending lovein Mas Hendra. Karena sebelumnya nggak pernah berbuah. Cabe, aku mau pulang. Aku ingin melihat buahmu. Aku sudah merawatmu, menyiram dan memupukmu. Tapi kalau kamu nggak berbuah, ya nggak apa-apa deh gitu. Masya Allah Mas, hari ini muncul 6 buahnya, kemarin nggak ngelihat, hari ini ngehnya sampai nangis aku. Insya Allah pengen ikut kelas TVB, nggak ikut kelas dia. Jadi sahabat-sahabat yang apa tuh namanya, jangan berkecil hati. Kalau memang terkendala beberapa hal untuk belum bisa ikut kelas, tidak masalah, no problem. Banyak banget sahabat-sahabat ngaji Roso yang nggak ikut kelas tapi dia praktik dari rumah dan berhasil. Tinggal seberapa teman-teman serius, tulus, memberikan perhatian penuh terhadap kemajuan kehidupan teman-teman aja deh kuncinya ya. Jadi nggak usah alasan karena aku belum ikut kelas, enggak juga ya. Sekali lagi jangan berkecil hati, tetap berproses, tetap belajar, bertumbuh bersama-sama. Ya teh ya, gitu teh ya. Betul, betul banget. Everything is energy, Mas Hendra. Iya. Everything is energy. Tanaman yang kita pikir nggak hidup, dia itu punya 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 energi hidup gitu. Energi hidup itu yang sebenarnya kita komunikasi sama mereka gitu. Kan ada salah satu alumni tuh, Profesor ITB yang WhatsApp Oh iya, sama iya, iya. aku ikut kelas gara-gara juga salah satunya anggreknya itu nggak berbunga-bunga selama berapa bulan, mungkin 10 bulanan lah kurang lebih. Dia dan istrinya pencinta anggrek, tapi anggreknya nggak berbunga-bunga, sedangkan dia adalah Profesor ITB kan. Waduh, masa nggak bisa bikin anggrek berbunga ibaratnya gitu kan. Lalu dia nanya, Teh Dewi gimana ya caranya anggrek aku kok nggak berbunga? Bapak kan di Bandan Revolution itu sending love nggak hanya untuk manusia. Gitu. Ya, sending love itu bisa buat pohon yang tidak berbunga, anggreknya di Iya, iya, sending iya, love iya. aja, dikasih cinta, dikasih sayang, sending love. Karena utamanya itu kan di sadar nafas syukur itu energi tanpa batas masuk dalam bentuk cinta tanpa batas dan itu kan bisa kita sorotkan tuh.
si rasa cinta tanpa batasnya itu kita sorotin. Nih, aku kasih bocoran ya, nggak usah ikut kelas, aku kasih tahu cara sending love. Jadi kalau untuk tanaman dan lain-lain, mau tanaman, hewan, manusia itu sama. Bahkan sending love bisa kita kirim untuk yang sakit, Mas Hendra. Yang sakit, insya Allah lah istilahnya bisa membaik, bisa dikatakan gitu. Jadi cara sending love itu bayangkan, anggap misalnya tanaman anggrek nggak berbunga. Bayangkan dia adalah pohon anggrek, lalu kita sending love-in, kita kirimin cinta murni tanpa batas ke anggrek, sambil kita nyorotin ke anggreknya, sambil kita quantum jamin, Mas Hendra. Praktik ya Jadi pada saat teman-teman. nyorotin, lalu kita quantum jamming itu adalah buat video dalam pikiran, 5 panca indera kita bersensasi, kita kasih bahan bakar roket emas berupa rasa bahagia dan bersyukur. Jadi pada saat hati ini memancarkan cinta ke tanaman anggrek itu, lalu kita bayangkan kita nyiramin dia, kamu minum ya, nanti kamu berbunga cantik. Kita kasih pupuk, ini kamu makanan dan vitaminnya, nanti kamu berbunga ya. Aku pasti senang loh kamu berbunga. Bayangkan seiring perjalanan waktu, pohon itu yang nggak berbunga, lalu keluar pucuknya, dibuat videonya dalam pikiran gitu. Lalu 5 panca indera bersensasi, mata melihat, telinga mendengar, hidung mencium, suasana di taman itu, tangan memegang, lalu memegang bunga yang udah tumbuh, dan hati bahagia banget menyaksikan itu terjadi walaupun belum. Kunci dari quantum jam adalah kita berterima kasih tentang sesuatu yang belum ada di tangan. Iya. Tapi kita mengucap syukur, terima kasih. Kenapa kita mengucap syukur? Karena sebenarnya segalanya udah ada, Mas. Di sini saat ini sekarang sudah ada, sudah tersedia, sudah lengkap, sudah sempurna. Belum ada di tangan, kenapa? Nunggu apa? Resonasi tubuh kita sama apa yang kita mau. Oke. Teh, aduh ini kayaknya edisi kali ini aku bakal banyak memberikan sesuatu yang insya Allah ketika didengar teman-teman bakal berkesan gitu ya, bakal bermanfaat banget gitu. Kita tahu bahwa tadi Teh Feby mengatakan bahwa tanaman pun merespon vibrasi getaran perasaan kita gitu ya, dan itu riset sih teman-teman, riset gitu ya, dan bahkan vibrasi secara kolektif pun bisa berpengaruh terhadap kondisi dan situasi sebuah bangsa gitu ya. Kita tahu ketika kita ngomong virus itu kan katanya vibration of us gitu ya. Orang-orang pinter mainkan itu, jadi banyak orang mati dan lain sebagainya gitu. Dan itu juga riset juga sih gitu. Nah sekali lagi kita benar-benar memahami ya pentingnya rasa itu tadi. Makanya TVB bolak-balik ngomong quantum jam gitu. Karena memang seperti itu teman-teman ya. Dan ada satu lagi Teh, ini untuk membuat kita menjadi teman-teman menjadi yakin bahwa ilmu ini memang harus diterapkan banyak orang supaya kemudian tidak banyak yang ngeluh hidup yang sulit, hidup yang rumit ya. Itu karena mungkin ya dadanya sempit gitu ya Teh ya, karena nggak mau senyum 227 gitu ya Teh ya. Nah, ini ada yang WA Teh Feby gini, Assalamualaikum Teh, aku mau bilang terima kasih. Ini namanya Mbak Ayu Febrina, siapa lupa aku ya. Aku mau bilang terima kasih hadir di hidupku ya. Terima kasih Teh Feby sudah melengkapi perjalanan spiritualku. Wais. Ayu mau kabari Teh, aku ikut kelas kan di tanggal 6 Februari Teh. Di tanggal 10 Februari ada orang yang bayar hutang transfer 88 juta. Terus ada lagi 2 juta dan 2 juta berturut-turut. Totalnya kurang lebih 92 juta Teh. Itu hutang orang yang akhirnya kulepaskan aja Mbak, karena kayak termuter gitu ya. Dan ada yang ku ikhlaskan malah dibayar. Masih banyak yang hutang juga Teh. Tapi ya udah aku terima dan ikhlaskan aja. Ayo coba Ayu juga coba kirim alfa telepati untuk orang-orang itu yang kemarin tuh Mbak Ayu Febrina tuh, ya Allah. Iya, betul. Top lah ya. Teman-teman kurang contoh yang gimana lagi di Badan Revolution udah mulai kebuka semua jika nerapin ilmunya dengan benar gitu ya Teh ya. Betul banget, yang penting praktek sih Mas, jangan banyak protes.
Oke. Jadi kurangi mengeluh, karena vibe mengeluh kan main-main di bawah tuh. Kurangi mengeluh, kurangi protes, kurangi 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 ini gitu. Nah, itu kurangin gitu. Contoh yang Mbak Ayu tadi itu, dia benar-benar ngejalanin toolsnya Abundant Revolution, sadar nafas syukur dia jalanin. Quantum Jam utangnya teman-teman yang berhutang sama dia lunas dia jalanin. Cuma ingat kuncinya, lepasin aja hasilnya. Jadi area kita itu, Mas, kalau kata istilah di Abundant Revolution itu ada slogan. Abaikan realita, yang penting respon. Nah, yang penting responnya ini ala Abundant Revolution, abaikan realita. Mau kita ada utang, punya utang, apapun itu abaikan. Yang penting respon. Responnya itu ada 5. Pertama, yang penting respon sadar nafas syukur aja. Mau realita kamu seperti apa. Yang kedua, responnya adalah terima semua peristiwa hidup kamu, alirkan emosi yang memang kerasa sama kamu, lepaskan emosinya, itu rilis. Ala Abundant Revolution itu terima, alirkan, lepaskan. Itu rilis. Ala Abundant Revolution. Jadi pertama sadar nafas syukur, kedua rilis, ketiga quantum jamin aja gitu. Kita send ke universe aja maunya apa gitu, tapi lepasin. Jangan dipegangin. Nah, yang keempat, sending love-in aja yang bikin kamu kesel. Sending love, sebarin cinta kemana-mana. Yang keenam, jangan lupa ya, isi tabungan semesta, responnya. Jadi, ketika kondisi apapun, merem aja. Merem. Kalau dari research ya, ini yang belajar Abundant Revolution itu batch 1 sampai dengan 11 kemarin itu udah hampir 1.600 lebih loh Mas Hendra. Iya. Ditambah yang private, ditambah yang ada beberapa kelompok corporate itu totally 2.000 loh Mas Hendra. Dan dari total 2.000 itu udah bisa diambil benang merahnya Mas Hendra. Diambil benang merahnya gini, berapa sih durasi terjadinya sebuah manifest dari minus misalnya, atau dari nol, atau dari terpuruk ke jatuhnya terpuruk berapa lama? Kalau lihat pengalaman Bu Ira 2 minggu Mas, dari pengen bunuh diri massal sampai pada akhirnya ada solusi, utang kebayar, semua akhirnya berentet itu manifest, itu 2 minggu. Jadi rentan waktunya, sabar, ada proses gitu loh. Ini tidak bisa instan karena ini natural. Jadi rentan waktunya kalau kalian mau sabar itu antara sebulan lah bisa dikatakan sampai dengan 6 bulan. Jadi kalau kalian benar-benar total ngejalanin, abaikan realita, yang penting respon yang 5 tadi, sadar nafas syukur, rilis, quantum jam, sending love, tabungan semesta, itu akan berbuah itu. Entah di 2 minggu, entah di sebulan, entah di 2 bulan, entah di sampai dengan 6 bulan, itu pasti berbuah. Tapi lepasin hasilnya. Hasilnya kamu gak usah ikut-ikut.